Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau teman-teman semua pada sehat. Sebelumnya terima kasih kepada kalian semua karena telah hadir pada hari ini untuk melakukan kegiatan hari ini, meluangkan waktunya. Terima kasih buat semuanya. Perkenalkan saya Farah, di sini sebagai konselor dan kalian para kliennya. Sebelumnya di sini ada yang tahu nggak kita mau ngadain apa? Tahu. Kita di sini mau ngadain konseling kelompok. Konseling kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Yang dimana pelaksanaannya itu secara kelompok seperti ini ya teman-teman. Oke, baik. Kita mulai kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Ada? Oke, baik. Sudah saya buka ya. Baiklah, kita buka kegiatan pada hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan pada hari ini dimudahkan ya teman-teman semuanya. Pada semangat semuanya? Semangat. Kita perkenalan terlebih dahulu ya kaliannya. Kan tadi saya sudah dengan menyebut nama, lalu lanjutkan nama buah kesukaan. Nanti dilanjutin, tapi diulangin gitu, ngerti? Iya. Oke. Nama saya Farah, buah kesukaannya mangga. Nama saya Rida. Buah kesukaannya durian. Tapi sebelumnya disebutin nama sebelumnya sama buah kesukaannya. Oke. Nama yang di sebelah saya Farah. Buah kesukaannya mangga. Dan saya yang Sari. Buah kesukaannya durian. Nama saya Farah, buah kesukaannya mangga, dan samping saya lagi nama Jalia, buah kesukaannya durian. Nama saya Afifah, buah kesukaannya melon. Oke, samping saya namanya Farah, buah kesukaannya mangga. Selanjutnya Lia, buah kesukaannya durian. Selanjutnya Teh Afifah, buah kesukaannya melon. Dan saya sendiri Amir, buah kesukaannya anggur. Nama Farah, buah kesukaannya mangga. Namanya Lia, buah kesukaannya durian. Namanya Tifa, buah kesukaannya melon. Namanya Amel, buah kesukaannya anggur. Namanya Nisa, buah kesukaannya strawberry. Oke, nama kesukaan Farah, kesukaannya mangga, Lia kesukaannya durian, Viva makan kesukaannya buah kesukaannya melon, Amel buah kesukaannya anggur, Nisa buah kesukaannya strawberry, Viva buah kesukaannya nanas. Oke, nama Teh Farah, buah kesukaannya mangga. Teh Lia, buah kesukaannya durian. Teh Afifah, buah kesukaannya anggur. Teh melon. Teh Amel, buah kesukaannya anggur. Teh Nisa, buah kesukaannya strawberry. Teh Nisa, buah kesukaannya nanas. Dan saya Umar Hamzah, buah kesukaannya mangga. Nggak apa-apa. Kita sama. Dan Farah, namanya Farah, buah kesukaannya mangga. Lia, buah kesukaannya durian. Teh Afifah, buah kesukaannya melon. Teh Amel, buah kesukaannya anggur. Teh Nisa, buah kesukaannya strawberry. Teh Nifa, buah kesukaannya nanas. Umariba, buah kesukaannya mangga. Nama saya Sophie, buah kesukaannya rambutan. Oke, semuanya udah saling kenal ya? Iya, udah saling tahu nama buah kesukaannya. Jadi udah konsentrasi semua dan siap untuk melakukan kegiatan pada hari ini. Baik, di sini ada yang mau menceritakan masalahnya. Masalah tentang kehidupannya, tentang diri sendiri, tentang percintaan, keluarga, atau
Boleh dimulai dari Nifa. Satu persatu. Oke, mungkin Nifa pribadi kalau dibilang punya masalah pasti setiap orang punya masalah ya kayak. Oke, untuk saya pribadi untuk perkara ya Bang, untuk permasalahan itu saya malah tidak mempersulit hidup gitu. Kalau punya masalah langsung kalau misalnya itu mengganggu kehidupan saya sampingkan. Kalau misalnya itu menghalang kegiatan saya sehari-hari, itu sampingkan. Jadi intinya saya itu gak ada masalah ada, cuman tidak bisa diselesaikan sendiri gitu. Oh, berarti nggak terganggu ya kalau misalkan ada masalah berdatangan nih kayak ujian, contohnya ujian tugas itu kan ujian kan, itu masalah nggak sih? Ya itu masalah, cuman mungkin karena kita sudah sudah mengenal diri sendiri atau udah kepribadiannya seperti ini gitu. Kalau punya masalah itu kadang langsung diluapkan di hari itu juga gitu. Kalau misalkan saya Selesaikan gitu. iya, misalnya saya punya masalah tugas ini susah, saya langsung meluapkan diri saya, bisa nanya ke orang untuk kayak ini gimana permasalahan tugas saya agar selesai gitu. Berarti dari Nifa pribadi udah gitu ya? Udah, jadi kayak kalau punya masalah langsung diselesaikan. Kalau dipikir-pikir kalau punya masalah dipikirin nggak akan selesai gitu. Iya sih, dipikir-pikir. Iya. Oke, lanjut. Habibah, aku Apa ya? Kita dulu deh. sampai aja. Sampai boleh. Kalau ke saya, masalah. Oke, kan pribadi Sofi kan sama ikut organisasi nih, data internal, data eksternal. Nah kan mulai data ini, gimana sih cara kita tuh percaya diri gitu tuh? Itu tuh masalah dalam diri Sofi tuh, gimana sih biar kita tuh kayak percaya diri nih ngomong ngasih pendapat kita, terus menyuarakan suara diri kita gitu tuh ke teman-teman organisasi kan kadang suka kumpulan atau evaluasi. Kalau kan ngomong tapi gimana ya? Pasti nanti bakal dilihat ini gitu tuh, takut salah gitu. Itu sih masalah dari diri Sofi. Masih kurang percaya diri ya? Iya. Kalau di kelas gimana? Ya kalau di kelas mah biasa aja sih, kan karena emang teman kelas ya. Kalau organisasi mah ada orang. Iya banyak orang, terus beda-beda juga gitu maksudnya. Oke, Sofi lihat. Jadi mungkin ini masalah bukan masalah ya, kalau dibilang masalah ya nggak terlalu besar, tapi emang ini dialami oleh semua orang yang ada di fase umur saya, mungkin umur 20 tahun ke atas sampai 25 atau 30 tahun. Kita ada di fase quarter life crisis yang mana kita merasa ke depan kita mau gimana sih ini, kita lagi ngejar apa sih, kita mau jadi apa sih gitu. Nah kadang itu mengganggu pikiran kami karena pikiran itu terlalu ada gitu di benak kita gitu. Itu tuh kayak kita jadi pribadi yang banyak khawatirnya gitu. Kita mau melakukan ini baik gak sih gitu. Kita mau melakukan ini kedepannya bakal bikin kita maju gak sih, ini mau bermanfaat gak sih, itu sih menurut kami di fase semester akhir ini. Padahal itu tuntutan masa depan, tuntutan sekarang, tuntutan dari semua aspek, entah itu dari keluarga, lingkungan sekitar, organisasi dan lain-lain. Itu mungkin masalah yang saya rasakan dan mungkin teman-teman rasakan juga gitu. Nah itu bagaimana kita cara menanggapinya agar lebih bijak gitu. Bagaimana kita membuat skala prioritas, sedangkan itu tuh sebenarnya penting. Itu yang menjadi masalah saya sekarang. Masih bimbang gitu ya? Iya, jadi kayak kita mau bagaimana nih agar Kalau saya mau selanjutnya terakhir bisa ada kok. Oh itu cuma pengen nanya nih ya, apa sih pribadi sendiri ya? Aku kan kalau misalnya dalam satu lingkungan, kadang tuh kepribadiannya beda-beda. Ya ngerasain nggak sih? Karena kalau misalnya lagi di satu tempat, kita tuh bisa jadi diri sendiri banget gitu kan. Tapi kalau misalnya kita balik lagi misalnya ke suatu organisasi lain, itu kita jadi pendiam lah gitu. Nah sebenarnya
Indonesia salah nggak sih gitu punya kepribadian yang beda-beda gini. Tapi saya pernah baca juga sebenarnya kayak itu baik karena kita enggak menampakkan semua jati diri kita sama orang lain. Karena kalau misalnya kita menampakkan semua jati diri kita, itu bisa kita dianggap lemah, gitu kan. Nah, makanya tapi di sisi lain saya ngerasa kayak kok gini ya gitu dari saya. Iya. Teman-teman semuanya udah mendengar ya dari cerita yang sudah bersuara tadi. Oke, di sini saya ingin menanyakan kepada teman-teman masalah siapa yang terlebih dahulu akan kita bahas. Dari masalah Sophie, Amel ataupun Nisa. Mungkin dulu mungkin voting kali apa semuanya dibahas ya Kak? Kalau waktunya memungkinkan masih bisa, boleh semuanya. Oh, oke. Dari Lia, oke. Dia mau menanggapi permasalahan dari Sophie. Jadi kan maksudnya Kurang percaya diri. kalau percaya diri, kalau misalnya kayak misalnya kita rapat nih, terus kayak mau mengutarakan pendapat, terus sedangkan kita merasa takut tidak diterima gitu kan? Iya. Kalau menurut dia sih nggak apa-apa keluarin aja, maksudnya misalnya kayak ini saya mau berpendapat seperti ini. Kalau misalnya emang si orang lainnya nggak kayak kita ngomongin gitu tuh pendapat kita, ya udah nggak apa-apa, kita terima aja. Kalau dia ya maksudnya yang penting kita udah mau mencoba nih, daripada ngomong sekali kan maksudnya kayak capek di hati juga karena kita tuh pengen ngomong tapi kita nggak bisa gitu ya, kita nggak percaya diri dan itu malahan makin buat kita akhirnya sampai apapun gak bakalan bisa ngutarin pendapat kita gitu kalau menurut dia. Bagaimana Sophie? Dari tanggapan dia, apakah memuaskan atau Ya, tapi gimana kita kayak nyusun kata-kata itu kadang suka ini ya belibet kita tuh ngomong di depan tuh gitu tuh. Gimana sih gitu tuh. ada lagi yang mau menanggapi? Kalau dari Amel ingin menanggapi ya kata Sophie bagaimana sih nyusun kata-katanya. Iya. Kadang kita tuh untuk memulai kita harus mencoba walaupun sudah pas percobaan pertama itu tidak sempurna gitu ya, entah itu belibet tidak bisa ngomong gak apa-apa, tapi kalau udah mencoba nanti juga akan ketagihan, akan kita berusaha untuk improve lagi pokoknya coba dulu ngomong. Kalau sedikit salah gak apa-apa, namanya kan kita sama-sama belajar, gak bakal ada yang nyalain. Kalau diri kita merasa nanti ingat orang itu gak bakal ingat kejadian kemarin kita ngapain aja, itu cuma kita doang yang ingat. Jadi itu jadi pendorong buat kita jadi boleh. Soalnya kayak emang betul kayak misalnya dia juga sering merasa kayak gitu awal-awal kayak awal terus pas ngomong entah orang lain bakalan paham apa enggak sama yang kita omongin gitu. Nah, tapi dari situ kalau kita mau mulai kita mau mencoba ya nanti ketagihan walaupun nanti nggak tahu orang lain bakalan terima atau enggak pendapat kita, tapi ya kita mau berusaha lah itu pasti berusaha Bagaimana Sophie? Poinnya yang pertama mencoba dulu, karena orang itu nggak tahu kejadian di hari ini gitu. Kalau karena belibetnya emang susah banget sih kalau pada waktu itu. Iya, karena nanti tambah belibet maksudnya. Kalau positif sih gini, kalau lagi baca buku bersuara seperti itu ya, ya soalnya nanti kan melatih artikulasi kita berbicara. Banyak baca. Iya, betul lah. Yang benar rasanya kayak gitu. Dulu tuh pas SMA ya, pas SMA SMP itu nggak pernah baca. Gak tau mungkin karena akses dia buat dapetin buku tuh susah ya di sana. Kan sekarang kan udah ya kita pengen punya buku ini tinggal ke Shopee misalnya atau ini atau kemana lah gitu tuh. Dan sekarang kayak ngerasa ini maksudnya dampak dari baca buku tuh kayak gimana gitu. Terus selain itu selain baca buku, kalau menurut dia diskusi juga itu bisa menambah kosakata kita, akhirnya kita bisa bersuara, bisa berpendapat gitu. Pasti. Mbak, itu mau menanggapi? Ya.
Sudah terjawab ya di permasalahan dari Sophie, yaitu kurang percaya diri. Selanjutnya permasalahan yang selanjutnya yang mau dibahas siapa? Permasalahan siapa? Amel boleh? Boleh. Siapa yang mau menanggapi duluan, Pak? Boleh diulang permasalahan. Oh, diulang apa? Tadi kembali dari pembahasan tadi, di usia 21 sampai 30 tahun kita ada fase, nggak semua orang tapi anak ngerasain fase quarter crisis, yang mana kita masih bingung jadi diri kita itu apa, kita mau bagaimana masa depan. Dan di fase ini tuh kita sangat khawatir, sangat banyak kekhawatiran yang kita alami untuk kedepannya gitu. Kita mau melakukan apa, pilihan kita benarkah atau salahkah gitu. Terus apalagi fase-fase sekarang kayak kita belum jadi apa-apa, lalu teman-teman kita mau begini, itu kayak sedikit mengganggu pikiran saya untuk kayak skala prioritasnya apa dulu yang kita sedangkan semuanya begini. Mau minta dulu? Mungkin bukan tanggapan ya. Iya. Tapi soalnya saya jadinya kayak pertambahan pertanyaan. Karena emang dia kita sekarang kan udah dulu kita kan banyak khawatirnya, yang mungkin kayak gitu banyak khawatirnya. Pertama kita sekarang lagi kuliah ini khawatirnya kita bisa lulus cepat apa enggak. Terus kita juga bisa setelah lulus bisa cari kerja apa enggak. Karena kan kita nggak mungkin kan lulus dari kampus, lulus dari lembaga pendidikan tertinggi gitu loh di sekolah, nggak ngapa-ngapain atau nganggur. Terus habis itu juga pokoknya kekhawatiran kita kan banyak nih. Nah, untuk cara kita apa sih namanya, apa tema kayak mengatur dia kayak sedikit kayak mengatur biar kekhawatiran kita ini kan apa sebenarnya tidak berlebihan, atau kita bisa mengikhlaskan jalan kita di depan gitu. Karena kita sekarang lagi ada masalah, kita bisa mengikhlaskan walaupun itu tidak sesuai dengan apa sih rute hidup kita gitu, rute yang sudah kita planning, yang sudah kita catat di tahun ini atau di tahun kemarin. Karena kan kita sekarang nih, kita punya planning dari 2024 belum terlaksanakan, kita mau bikin planning lagi 2024 yang selesai 2022 kita bikin planning di sama. Jadi tanggapan ini pada hasil pengalaman aku sekarang ini umur 20 atau sekarang mau naik ke 21, sudah naik ke 21 nih, cara kita agar tidak khawatir dengan kekhawatiran apa namanya umur 22 30 ini, umur 21 ini namanya dengan apa ya, sering-sering evaluasi diri kita. Kalau misalnya kita tadi dari banyak orang kayak ngomong apa sih semuanya, udah kamu evaluasi planning kamu, evaluasi apa sih masa depan kamu. Tapi kan tidak semua orang bisa apa sih semuanya bisa ikhlas dengan evaluasi yang kita bikin kan. Terus berarti saya kurang belajar, padahal belajar kita udah semaksimal itu untuk diri kita misalnya gitu loh. Tapi jalan kita kok berbeda jauh di planning ini gitu tuh. Nah, mungkin kita juga nggak bisa nambahin karena itu semua orang gitu, dan semua orang juga punya kuncinya masing-masing gitu tuh. Ya mungkin Amel di sini pengen mendengar tanggapan kalian dalam menyelesaikan yang konflik itu gitu. Pasti kan konflik itu dan dialami oleh kita masing-masing kekhawatiran tersebut. Nah, bagaimana reaksi kita untuk menanggapi hal tersebut gitu? Boleh teman-teman, entah itu yaudah bos kayak aja, entah itu bikin plan, entah itu hard working, kerja keras gitu. Kalau kerja keras mah jangan keras banget ya. Takutnya kalau nggak sesuai malah makin sakit hati kayak kitanya nggak sih? Ya harus santai lah. Juga itu mah kepribadian saya, itu mah kalau misalnya ngerjain sesuatu santai. Oke, berarti dari kita santai. Ya santai aja. Nanti juga Allah kasih jalan yang terbaik gitu loh. Kan misalnya kita
sejujurnya saya selama hidup 20 tahun ini planning itu gak ada yang sesuai dengan apa yang saya catat gitu. Tapi Allah kasih jalan yang emang serumit itu gitu loh. Tapi Allah sampaikan di tempat itu. Dan misalnya kita ingin menjadi penulis, tapi pas lagi kita sekolah dasar atau kita punya cita-cita pas lagi sekolah dasar kita pengen penulis, tapi Allah jadikan jalan lain. Misalnya kamu pengen penulis ya udah, berarti kamu dibelokkan, tapi kan Allah mau belokin kamu gitu. Padahal jalan kamu kita lagi sampai, tapi kamu dibelokin sama Allah, dibelokin lagi, bukan jalan di situ sampai kamu ketemu, sampai kamu bisa jadi penulis, sang penulis yang terkenal gitu. Tapi Allah kasihnya jalannya yang berliku-liku gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya planning atau apapun itu, kalau misalnya nggak sesuai, ya sabar aja, nanti juga Allah kasih jalan sampai ke tempat itu juga gitu. Walaupun kadang kayak profesinya beda, cara kita pengen jadi penerjemah, cuman Allah kasih kita profesi sebagai bisnismen, bukan jadi penerjemah. Tapi kan kita bisa jadi seorang bisnismen yang bisa menerjemah customer kita gitu. Dari Hamida ada Sofi. Kalau saya ya, kalau kayak gitu mencoba hal yang baru gitu kan, misalkan kayak kopi Sofi nih ngajar nih, terus ada nih misalkan info buat pengajar baru gitu. Jadi Sofi coba dulu nih pengajar baru ini, kalau misalnya diterima ya berarti saya planning ya. Kalau nggak berarti ya benar kata Tenika, pasti ada jalan yang belok-belok kan, nanti dia sampai ke tujuan gitu. Soalnya Sofi ingat kata ustazah yang di pondok Sofi, jadi lakuin apa yang kamu mau dulu gitu, lakuin yang ada di depan kamu. Kalau misalnya itu tercapai alhamdulillah, kalau enggak kamu coba lagi yang ada di samping kamu gitu. Jadi ya udah Sofi kayak gitu aja sih, Jalan yang ada. Baik, selanjutnya ya. kalau dari sih kan Emang benar semua khawatir terkait masa depan ya. Semua kayak terus kalau dia tuh nanggapinnya ya udah, yang penting kita mau usaha sekarang, udah hasilnya nanti yang tentuin gitu. Yang penting kita jalanin apa yang harus kita lakuin gitu. Jadi nggak perlu emang sih pasti ada pikiran buat nanti kita jadi apa ya, kita harus gimana ya gitu. Tapi di sisi lain juga kita harus yakin kalau Allah pasti bakal kasih yang terbaik buat kita. Entah emang misalnya dia cita-cita jadi guru, tapi misalkan nanti Allah kasih jalan yang lain bukan jadi guru, ya udah berarti itu yang terbaik buat kita gitu. Yakin dan jangan iya, berani dan yakin sama apa yang udah Allah kasih dia. Selanjutnya bisa ada mau menanggapi Kalau kayak ini Pak antainya melakukan saya karena kami tidak boleh yes ya. Bisa Iya, ini tuh merupakan apa ya, bentuk Allah ngasih kita ya masalah ini buat seberapa kuat sih keimanan kita. Karena ini kan pasti menyangkut sama kodok-kodok. Nah, kenapa kodok-kodok itu di tarafnya paling akhir keimanan? Karena ini yang paling sulit gitu loh. Yang bisa kayak, kok bisa sih Allah ngasihnya begini? Kita pasti merasanya kita nggak mampu ya Allah, kita nggak bisa apa-apa gitu tuh ya. Karena memang kekuatan itu cuma dari Allah ya. Karena itu loh, Allah tuh pengen apa ya, naikin derajat kita dari yang kita namanya apa sih menuju kedewasaan ya, masih labil gitu tuh, banyak masalah kita menye-menye nangis kerjanya. Ya sebenarnya itu tuh tingkat Allah pengen meningkatkan derajat kita gitu loh. Karena emang kadang-kadang tuh susah banget diterima gitu ya. Walaupun gitu tuh sekuat-kuatnya iman, tetap aja sih menurut aku kadang baik juga kan gitu tuh ya, ustadz-ustadz gitu tuh ya. Kalau misalnya udah di apa sih kayak udah dicekokin dipertemukan dengan suatu hal yang kan tahu sendiri ustadz mah gitu tuh ya, pasti dari levelnya lebih tinggi dari kita, tapi tetap aja ada ustadz yang terjerumus gitu loh. Karena emang ya namanya manusia, kalau misalnya ada bantuan Allah itu susah banget. Jadi harus benar-benar kita yakinin kode-kode ini. Ubah mindset kita aja. dari semua jawaban teman-teman amal nih, poin-poinnya apa yang bisa diambil? dari Nipa sama Teh Afifah katanya juga sama aja. Iya. Dari
dari Sophie jalanin aja yang ada di hadapan kita. Kalau dari Ilya kita harus jalani, coba dulu jalanin. Kalau dari Nisa itu kita ada masa itu bentuk ujian kita, dan sampai mana di titik kelima kita. Dan kalau dari Amel menyikapi masalah Amel sendiri, Amel mencoba untuk menempatkan ikhtiar dan tawakal seimbang. Jadi aku ikhtiar, aku juga tawakal. Karena ketika aku cuma ikhtiar doang tapi aku tidak tawakal, pasti aku akan kecewa. Dan ketika aku tawakal doang tapi aku nggak ikhtiar, itu nol besar. Jadi kalau misal aku udah ikhtiar, aku udah serahin ke Allah gitu. Untuk kedepannya ya udah kita cuma berencana oleh. Begitu ya teman-teman, banyak ya poin-poin permasalahan dari Amel ya, karena kita semua mengalami. Pak, siapa yang bilang gak punya masalah? Jadi terjawab banyak ya, karena banyak sih, cuman agak lebih kulik-kulik. Iya. Yang terakhir permasalahan dari bisa boleh diulang. Paling soal kepribadian. Oh, berbeda kepribadian di beda tempat, ya kan? Silakan dari Rafa boleh duluan. Ya, bagaimana menyikapinya? berbeda-beda. Kalau dia emang sering sih kayak siapa Nisa, kayak saya sampai di organisasi aja, di organisasi sama di kelas. Nah, di organisasi lihat maksudnya lebih agak terbuka teman-teman gitu. Kalau di kalau itu kan lebih banyak dirinya gitu. Ataupun mungkin di lingkungan yang baru gitu, karena menurut dia emang tergantung diri kita. Kalau misalnya orang-orang di sekitar kita lebih nyaman, itu kita pasti akan terbuka. Kalau misalnya emang ke tempat yang baru, pasti bakal lebih karena kita mau menyesuaikan dulu gitu. Gimana orang ini, apakah orang ini bakalan nyaman sama sikap kita yang seperti ini gitu tuh. Jadi kayak perlahan gitu. Kalau misalnya emang baik sih menurut dia, maksudnya kita jangan nunjukin kita itu gimana dulu gitu di tempat yang baru gitu. Karena takutnya mereka merasa nggak nyaman dengan keberadaan kita misalkan gitu. Kalau lihat. Ya, kalau itu ya, kalau yang lain ada, Sophie, Iba, Nifa. Kalau menurut Dipa sih lumrah ya, lumrah kayak normal lah kalau misalnya kita di suatu tempat beda karakter ya. Karena kalau misalnya kita pakai karakter kita yang asli, bisa bakal bikin orang gak nyaman kan ya. Takut orang gak nyaman sama kita. Makanya kan ada pepatah don't judge to be cover kan. Biar orang tuh kayak tidak menjudge kita. Pasti ini orang kayak misalnya kita kalau misalnya pakai diri kita sendiri, apa sih ini orang gitu, so asik amat. Kata orang begitu, ada orang yang begitu, ada orang yang nyaman ketika kita menggunakan pribadi sendiri, ada orang yang nyaman dengan sikap kita yang sesuai dengan normanya gitu. Sikap kalau misalnya ketemu orang baru, berarti kita harus kayak biasa aja gitu, kayak senyum biasa, salam biasa kan. Kalau misalnya kita pakai kepribadian kita yang introvert, misalnya kita introvert, terus kita ketemu orang baru, karena kita mempertahankan karakter kita, kepribadian kita yang introvert ini, jadi kita kayak cuma itu doang, kayak diem aja, diam, gak nyapa, gak kolot. Padahal itu kita kayak misalnya ketemu orang gak baru yang apa sih udah lama gitu, kayak diem aja dong, diem aja kalau ini gue udah berapa, itu kan gak boleh kan. Kayak misalnya kita kalau saya depan umum tuh, kita ketemu orang yang gak kenal, kita harus terapkan 5S kan, salam, sapa, lagi senyum, sopan santun. Nah, ada sopan santunnya kan, harus kita pakai etika kitanya. Walaupun itu di depan musuh kita sendiri. Iya, walaupun di depan musuh juga kita nggak boleh hilangkan 5S itu, karena itu sudah apa ya, sudah banyak orang yang pakai. Kalau misalnya ketemu orang baru tuh pakai 5S, sekolah aja kalau misalnya ketemu guru pakai 5S gitu. Itu loh, jadi kayak udah nggak apa-apa kamu nggak jadi boleh saja kamu pakai kepribadian kamu yang asli ketika kamu depan baru, cuman ditakutkan gitu, takutnya orang ngejudge kamu kayak gak baik gitu, padahal kamu orangnya baik. Kayak jujur aja ya, kayak Mima pernah sama Teh Amel nih di pondok, dia sama, aku pakai karakter aku sendiri pas lagi ngaji.
dan aku ngejudge aku kayak apa sih dia sombong amat gitu. Nah itu gara-gara aku tidak apa sih namanya tidak memakai karakter aku sendiri yang bodoh amatnya gitu. Karena kalau misalnya depan umum aku harus melihat sekitar aku, dia akan memahami aku dengan sikap ini apa atau enggak ya. Gitu. Terakhir mulai sama Apa sih berkaitan juga sama yang berkaitan kita harus kenali dulu lingkungan itu, apakah kita pantas mengeluarkan siapa kita atau tidak. Terus kalau misalnya dari Amel sih ini, ketika kita bersikap kita juga harus mikir di dua sisi, ini kita bersikap ini merugikan orang lain enggak, atau juga kita juga harus menempatkan diri ini kita bersikap kayak gini merugikan diri sendiri enggak. Jadi kita harus kenali, ada kalanya kita diam, tapi kalau kita diam kitanya yang diinjak-injak, jangan diam aja. Kalau semisal nih, ini tempat ini nggak memungkinkan untuk kita bersuara gitu, ya kita diam nih, walaupun kepribadian kita ya extrovert gitu, extrovert. Terus tapi karena kita diam, kitanya diremehin sama orang ini, nggak boleh diam. Walaupun kita di sini nggak harusnya nggak boleh, maksudnya di sini tuh nggak pas buat kita extrovert, tapi keadaannya merugikan kita harus introvert. Kalau misal kita introvert di sini, tapi keadaannya ini harus menuntut kita extrovert, kita harus extrovert. Jadi kita harus pikir dua sisi, nggak boleh nimbulin kemudaratan di kedua belah pihak ini, entah kita ataupun orang lain. Karena manusia adalah makhluk sosial yang saling menunjukkan dan saling melengkapi gitu. Itu bisa gimana nih bagaimana bisa dari semua jawaban teman-temannya apa yang bisa diambil? Jadi ya saya bisa mengambil kesimpulan kalau kita tidak langsung, kalau di dalam kabar ya kita tidak langsung menonjolkan kepribadian kita, tapi perlahan dari kita nggak semua sama sifat kepribadian kita, jadi harus sesuai situasi dan kondisinya. Kalau di dalam kalau misalnya kita sudah menyesuaikan, kita malah direlakan, harus saya bisa dulu ya. Selesai sudah semua permasalahan yang telah teman-teman ungkapkan pada kegiatan ini, dan jawabannya semua. Bagaimana Sofi? Sudah terjawab? Amel? sudah cukup. Nisa? Dari permasalahan pada kegiatan ini dan juga jawabannya, ada yang bisa ambil kesimpulan dari semuanya? Di semuanya gitu. Boleh ya, Amel? Boleh coba. Kesimpulan dari masalah jadi apapun yang terjadi di diri kita, ya kita yang paling tahu tentang diri kita. Walaupun nanti kita perlu untuk minta jangan ke orang, jangan mentang-mentang pas tidak sama diri kita, sesuai sama porsi dan kebutuhan. Ada lagi? Ya, mungkin cukup ya dari kegiatan kita pada hari ini dan juga permasalahannya. Semoga dapat diambil pelajarannya dan semoga bisa dipelajari ya yang dari jawaban teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Semoga untuk kedepannya sudah terjawab semua dari diri masing-masing gitu ya, dari permasalahannya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Semoga dari sesi kegiatan konseling kelompok pada hari ini teman-teman ada yang bisa diambil, entah itu jawaban dari semua teman-temannya, dari kesimpulannya. Sampai bertemu minggu depan lagi. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.